Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uswatun Hasanah, teman ngobrol kalian, tentunya dalam segmen Santri Talks. Salam Santri Naik Kelas. Tentunya tetap berada di channel YouTube kesayangan kita semua, Santri Institut Indonesia. Sekarang kita berada di Forum Kader Santri Institut Indonesia dan telah ada bersama kita para kader perempuan dari Santri Institut Indonesia. Selamat datang, kita akan ngobrol bersama ya. Sobat Santri dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas satu isu yang cukup krusial untuk kita semua, terutama untuk perempuan tentunya, yaitu mengenai tentang perempuan dan masa depan. Telah hadir bersama kita, pemateri hebat kita tentunya, ada Ibu Rindu Istiqomah. Salam kenal Ibu, selamat datang. Terima kasih. Bagaimana Ibu perjalanannya? Tadi luar biasa ya, Luar karena biasa ya? setiap hari adalah luar biasa untuk semua perempuan Indonesia. Masya Allah. Dan selalu baik Bu ya, Selalu alhamdulillah. baik, alhamdulillah. Diberi kesehatan Bu ya. Dan jangan lupa, perempuan harus bahagia. Alhamdulillah, benar sekali. Itu yang pernah saya dapatkan dari orang-orang, bahwa yang paling penting dalam kehidupan ini adalah bahagia. Bahagia, betul. Benar. Wah, ini baru pembukaan tapi udah dapat langsung satu ilmu begitu Luar ya. biasa ya, betul. Iya, Karena ilmu perempuan untuk- itu kan kalau dia nggak bahagia, di belakangnya ada banyak-banyak yang harus dia bahagiakan. Ya kan? Berarti Iya, berarti- penting buat dia membahagiakan diri dia agar dia bisa membahagiakan anaknya, membahagiakan teman-temannya, membahagiakan suaminya, keluarga, dan perempuan ini luar biasa. Jadi dia membahagiakan orang lain, dan apakah kalau dia membahagiakan orang lain itu dia dikatakan mengorbankan kebahagiaan dia, Ibu? Tidak, karena Oh, tidak juga ya. membahagiakan itu tidak berarti kita harus mengorbankan. Tidak ada yang Oke. perlu kita korbankan dari kebahagiaan kita sendiri. Iya. Ya kan, pertama kita harus memikirkan perempuan bahwa dia harus bahagia agar dia bisa menjaga keluarga dan sebagainya. Yang kedua adalah perempuan ini paling kental dengan mental health. Oke. Karena apa? Karena dia selalu setiap hari yang dia perangi diri dia sendiri. Dia perang dengan pikirannya, dia perang dengan overthinkingnya, dia perang dengan kok begini ya, kok begitu ya, dengan bahkan dia berperang dengan takdir dia sendiri. Jadi yang perlu dihadapi dari setiap perempuan adalah bagaimana dia bisa membahagiakan dirinya, bagaimana dia bisa mengenal dirinya. Kalau dia tidak bisa mengenal dirinya, maka dia tidak bisa mengenal orang lain. Dengan dia mengenal dia tahu bagaimana dia harus bahagia, bagaimana dia harus tersenyum, bagaimana dia harus berbagi, bagaimana dengan mengenal itu, maka dia akan membuat dirinya itu lebih hebat dari yang dia pikirkan. Oke. Ingat, jangan overthinking. So Jangan you have to be overthinking. happy. Oke. Tapi Ibu, kalau misalkan perempuan terus membahagiakan orang-orang yang di belakangnya, ada nggak sih Bu kebahagiaan yang tidak adil untuk perempuan itu sendiri? Tidak ada kebahagiaan yang tidak adil. Oke. Karena setiap orang punya hak untuk bahagia. Mungkin porsinya beda ya. Mungkin porsi saya bahagia dengan angka 60, saya udah bahagia. Ya kan. Kemudian ada juga orang yang sebenarnya dia cuma nggak punya apa-apa gitu. Dia cuma punya 40 dari yang saya punya. Dia sudah bahagia. Atau mungkin ada yang orang punya 100, bahkan like they have everything gitu, tapi they don't feel happy. Itu ada juga. Jadi memang bahagia itu bukan masalah adil tidak adil, tapi bagaimana kita berbahagia dengan porsi yang kita punya. 60% kita bahagia, 20% kita bahagia. Bahkan ketika we don't have everything, we don't have anything, we should be happy. Karena kita punya diri kita masih bisa bernafas, kita cantik. Kan semua perempuan cantik kan? Cantik. Iya. Kita bisa tersenyum. Itu pun harusnya sudah cukup membahagiakan dia. Jadi tidak ada alasan untuk merasa bahwa tidak adil nih, kok dia dapat 60, kok saya cuma dapat 20 gitu kan ya. Gitu. Berarti itu kembali lagi kepada rasa syukur dari perempuan Rasa tersebut. syukur, betul. Berarti betul. harus diambil dari mental health-nya ya. Yes. Harus benar-benar sehat gitu Iya, mentalnya. betul, Nah, betul. terus kemudian kalau misalkan Bu, ketika perempuan sudah berusaha untuk membahagiakan, ini kita belum masuk materi ya, tapi udah seseru langsung ini ya. asik gitu, iya. Nah, kalau misalkan perempuan sudah membahagiakan Ibu, orang-orang di belakangnya, akan tetapi yang ia dapatkan adalah kekecewaan. Kemudian dia menyesal atas hal yang telah dia lakukan. Itu bagaimana Ibu? Rasa kecewa, sedih itu human ya.
Oke. Semua orang merasakan itu. Merasakan. Bukan hanya perempuan. Bahkan laki-laki pun ketika dia tidak menangis ketika kecewa, tapi bedanya adalah kehebatan perempuan adalah ketika dia kecewa, dia bisa merilis kecewanya melalui air mata. Iya. Ya kan? Tapi itu bedanya kita dengan laki-laki ya. Kita bisa merilis, tuh Allah memberikan hak kita untuk merilis semua luka-luka itu. Jadi sebenarnya sih tidak ada poin ketika kita merasa harus kecewa, harus berlarut-larut. Intinya adalah jangan berlarut-larut. Oke. Karena kita harus back lagi ketika kita down, cukup ambil tarik nafas panjang. Alhamdulillah ya Allah. Bahagia kita terima dengan rasa syukur, begitupun dengan luka. Karena apa? Luka itu mengajari kita banyak hal. Bagaimana kita bisa merasakan bahagia ketika kita tidak merasakan luka? Bagaimana kita tidak bisa merasakan bahwa jeruk itu manis ketika kita tidak pernah merasakan jeruk itu asam? Iya, benar sekali. Kira-kira filosofinya begitulah ya. Kenapa kita harus memiliki rasa syukur yang setiap hari tumbuh lagi? Semakin kita dewasa, semakin kita bersyukur. Semakin Allah beri, semakin kita bersyukur. Semakin Allah ambil dari yang tidak pantas untuk kita tetap bersyukur karena Allah menyelamatkan kita. Karena Allah menakdirkan takdir kita adalah takdir yang terbaik. Karena apa? Karena menyusun takdir ini adalah zat yang maha kenal dengan diri kita. Iya, sebentar sekali. Nah, sebelumnya sobat santri sekalian, ya karena terlalu asik ya Ibu, ya saya belum sempat mengenalkan bahwa Ibu Rindu ini adalah seorang aktivis perempuan ya. Jadi kalau kalian nih seorang perempuan ingin bertanya tentang segala sesuatu, tinggal tulis aja di komentar Bu ya. Nanti betul. Kita akan bahas di segmen selanjutnya tentunya Bu ya. Betul. Oke, baik, kita lanjutkan kepada materi inti, isu inti kita sebenarnya Bu ya. Nah, Ibu, jadi perempuan ini seringkali kita ada yang namanya kesetaraan gender. Gender. Kita selalu menggaung-gaungkan bagaimana supaya perempuan ini bisa setara dengan laki-laki gitu Bu. Nah, kalau misalkan di masa yang sekarang Ibu, pada waktu yang sekarang nih, apakah perempuan sudah mendapatkan kesetaraan itu atau belum Ibu? Oke. Kalau secara kesetaraan sudah pasti kita lihat di mana-mana bahwa secara pendidikan kita sudah bisa setara ya. Laki-laki bisa S3, kita juga bisa. S2 kita juga bisa. Laki-laki bisa jadi pilot, kita juga bisa. Laki-laki bisa jadi astronot, ya kan? Kita juga bisa. Artinya kalau pertanyaan adalah soal kesetaraan, yes we did. Kita sudah bisa setara dengan laki-laki. Tapi efek samping plus minusnya pasti ada. Namanya juga hidup ini kan isinya manusia. Manusia, iya benar. Manusia aja nih hidupnya ya kan, ya. Dan kita berhadapan dengan begitu banyak manusia, termasuk dengan gender yang berbeda. Kalau soal kesetaraan, alhamdulillah. Dunia ini sudah memberi kesempatan segitu luasnya untuk semua perempuan untuk setara dengan laki-laki. Laki-laki ya. Nah, karena perempuan ini sudah mendapatkan Bu ya, karena waktu dulu kan masih kayak perempuan tidak bolehkan untuk sekolah. Nah, sekarang ini kan kita sudah bisa Bu ya untuk sekolah, bahkan kita juga sudah bisa masuk ke politik, kita berada Bu ya, begitu. Kita mendapatkan kursi juga seperti itu. Nah, kita punya hak bicara. Punya hak bicara juga, benar Ibu, seperti itu. Nah, kemudian Ibu yang menjadi pertanyaan lagi nih, kayak gitu. Kalau misalkan sudah sama-sama mendapatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kemudian bagaimana nih ke depannya? Apakah peran perempuan ini akan tetap terpakai atau perempuan ini hanya dijadikan pelengkap dari peran laki-laki seperti Seru itu? Ya? Perempuan dianggap sebagai ini kan hanya ada sebagai di pelengkap. Undang-Undang Nomor 7 Bu ya. Yang mana itu membahas tentang kuota perempuan yang 30% Bu ya. Iya. Nah, kalau misalkan setara harusnya 50% dong ya Bu ya. Iya, betul. Nah, ini apakah hanya dijadikan pelengkap saja atau bagaimana Ibu? Ada hal-hal yang secara human atau secara manusia memang kita tidak bisa ambil porsinya laki-laki. Contoh di Islam ya, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Ya kan? Garis bawahi bahwa laki-laki adalah pemimpin. Rijalu ala nisa. Bahwa mereka adalah pemimpin bagi kita. Artinya apa? Tetap kita sebagai perempuan membutuhkan kepemimpinan itu. Mungkin ada hal-hal yang Allah ciptakan memang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Ya kan? Contohnya adalah ketika dia harus menyelesaikan masalah. Mungkin kita akan menyelesaikan masalah kita dengan perasaan. Benar. Sementara laki-laki menyelesaikan masalahnya dengan logika. Ya kan? Dan kita tetap butuh itu. Artinya adalah sampai dunia ini berhenti pun
kita tetap akan bersama-sama dengan laki-laki, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai penyeimbang. Iya benar ya, penyeimbang. Gitu ya, karena ya itu tadi sehebat-hebatnya perempuan, dia tidak bisa menjadi pemimpin buat laki-laki. Mungkin oke, di kelas kita ketua kelas, Iya benar. teman-teman kita adalah warga kelas kita gitu kan ya, tapi tetap adalah di kehidupan yang luas ini laki-laki tetap memiliki sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh perempuan. Demikian juga perempuan tidak bisa memiliki sepenuhnya yang dimiliki oleh laki-laki. Iya begitu. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki porsi masing-masing Porsi dan masing-masing. bisa saling melengkapi. Bisa saling begitu melengkapi, ya. betul. Nah, kemudian Ibu yang menjadi tantangan nih untuk perempuan bisa bersinar tuh sebenarnya apa itu ya? Yang menjadi tantangan artinya perempuan kembali lagi ya, dia harus mengenal betapa hebatnya dia. Tantangannya adalah diri dia sendiri. Oh, diri sendiri. Diri dia sendiri. Karena kita selalu karena kita surrounding people, kita merasa bahwa oke, bahagia kita ditentukan oleh dari luar. Bahwa ada orang-orang yang harus memberikan kita bahagia. No. Ketika kita memberikan kebahagiaan, bahagia itu akan datang sendiri. Kan kita rasakan ketika kita sedekah ya. Kan sebenarnya kita memberi. Tapi rasanya tuh bahagianya justru luar biasa kan. Uang berkurang tapi kita bahagia. Betul. Begitu juga dengan kayak perhatian kan di solidaritas perempuan itu kan selalu begitu ya. Bahwa kita hadir untuk perempuan yang lain. Ketika kita menolong mereka di kesulitan, di luka yang terdalam, berapa banyak perempuan yang patah hati sembuh karena perempuan yang lain. Iya, benar. Ya kan? Jadi, dia bisa berpelukan. gitu ya. Iya. Dan hangatnya pelukan itu luar biasa, menyembuhkan. Iya. Nah, kemudian Ibu kalau misalkan nih kita setara dengan laki-laki nih, biasanya kan nggak seluruh laki-laki itu menerima. Betul. Ada yang namanya feminis Bu ya. Yes. Nggak semua laki-laki itu feminis gitu. Nah, kemudian biasanya laki-laki merasa tersaingi Bu. Yang menyebabkan beberapa hal yang itu merugikan perempuan itu sendiri. Betul. Nah, kalau misalkan Ibu sebagai aktivis perempuan biasanya ada nggak sih Bu menangani kasus-kasus yang itu emang berhubungan dengan yang saya tanyakan tadi? Oke. Ada banyak kasus KDRT di mana si laki-laki merasa bahwa dia lebih berhak atas perempuan, sehingga fisiknya yang bermain. Ya kan, karena dia merasa tersaingi, tapi dia tidak bisa memanage emosi dia. Akhirnya terjadilah KDRT. Karena kebanyakan KDRT terjadi bukan karena murni masalah uang misalnya ya, atau masalah murni masalah ketidakmampuan perempuan mengurus anak gitu. Itu bukan begitu. Biasanya terjadi karena laki-laki merasa bahwa hidup dia tersaingi. Bahwa perempuan yang dia nikahi itu loh bisa dilakukan perlakuan secara fisik seperti dia memperlakukan laki-laki. Nah, itulah pentingnya pendidikan. Ya kan, bagi baik laki-laki maupun perempuan. Jadi bagaimana kita berhubungan antara lawan jenis, bagaimana kita menata luka-luka, bagaimana kita menata emosional kita agar tidak terjadi KRT, dan bagaimana caranya kita agar laki-laki tidak merasa tersaingi. Kembali lagi ke kodrat kita bahwa kita adalah perempuan, laki-laki adalah pemimpin kita. Jadi jangan kebablasan. Takutnya KDRT terjadi di rumah karena kita ini kebablasan. Kita merasa hebat. Dan satu yang perempuan itu sering melakukan kesalahan adalah ketika dia merasa lebih hebat dari pendampingnya. Oh iya benar. Ya kan? Ketika dia merasa hebat, ya sudahlah itu. Nah, Ibu kalau misalkan merasa hebat, tadi saya ingin bertanya yang lain ya. Tapi karena di sini ada merasa hebat nih, saya pernah menemukan beberapa artis itu Ibu perempuan yang bekerja, laki-laki yang di rumah seperti itu ya. Nah, itu kan karena emang kesepakatan. Tapi kalau menurut pandangan Ibu bagaimana nih? Kalau di dalam lingkup rumah tangga, artinya kesepakatan yang mereka sepakati berdua ya. Artinya buat saya sih secara solidarity perempuan atau secara humanity-nya perempuan mungkin tidak ada yang salah. Ya kan, karena bagaimanapun rumah tangga ini tanggung jawab berdua. Barangkali si lelaki memang belum nafkahnya belum sebesar yang perempuan, tapi tetap perlu diingat bahwa laki-laki adalah pemimpin kita. Ya kan, bahwa uang ini kita cari bersama untuk anak kita bersama, dan ayolah saling menghormati gitu kan. Karena kebanyakan perempuan merasa lelah, merasa kok jadi saya yang mengemban ini gitu. Itu sebenarnya hal yang bisa dibicarakan, ya kan. Kalau kita bilang bahwa kewajiban kita memang bukan mencari nafkah, tapi alangkah baiknya kalau kita bersedekah untuk keluarga kita sendiri. Oh iya benar sekali ya kan. Kita merasa bahwa itu adalah bagian dari sedekah. Lillahi ta'ala, pasti Allah akan balas dengan kebaikan lain. Mungkin dengan rezeki suami yang berlimpah, mungkin dengan anak-anak yang cerdas.
Oke, Gitu sih. Ibu, sebenarnya saya masih banyak pertanyaan yang mungkin kita bisa ada di segmen selanjutnya. Akan Baik. tapi Ibu sebagai closing ya, saya minta Ibu agar dari audiens nih, dari Iya. santri juga, Iya. tidak hanya mendengarkan isu yang kita bicarakan, Baik, akan tapi mereka baik. juga bisa mengambil manfaat gitu. Iya. Ibu boleh dong kasih kita tips and trick nih supaya Oke. kita bisa menjadi perempuan yang bisa bersinar seperti itu, Bu. Yang oke. bisa juga mendapatkan peran gitu sebagai kita perempuan dan juga pemimpin lah begitu. Iya, betul. Untuk seluruh perempuan di luar sana, saya hanya bersan satu satu hal, bahagialah. 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 Karena dengan bahagia, you can do everything you want. You can be everything you want. You can be yourself. Cintai diri, cintai orang-orang di sekitar kita, hiduplah bersama cinta dan bahagialah. Oke. Jadi ini tips dan trik yang singkat namun benar-benar sangat dibutuhkan oleh Iya, semua wanita ya. betul. Sebenarnya saya sangat suka berbicara dengan Ibu, akan tetapi kita dipisahkan oleh waktu. Ternyata. Terima kasih Ibu karena sudah Sama-sama. mau untuk membagi ilmunya dengan kita semua, Sama-sama. dengan sahabat santri tentunya ya. Kemudian sobat santri dimanapun kalian berada, kita berada di akhir sesi. Tadi kita sudah menyaksikan dan juga sudah sama-sama menyimak. Semoga dari obrolan saya dengan Ibu Rindu bisa ada yang kalian ambil dari percakapan kami semua. Ya. Untuk itu saya selaku host pada segmen kali ini, saya Usatun Hasanah pamit undur diri. Santri Talk, salam santri, ndai kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.